kita lanjutkan dialog kami, Bang Jamada. Sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan pemeriksaan, Bang? Oke, pemeriksaan hari besok ada satu ahli tambahan BAP maksudnya. Karena waktu 2 hari lalu tidak selesai, ya saya nggak sespil nama ahlinya ya. Tapi luar biasa memang salah satu yang ikut menyusun Undang-Undang ITE. Iya. Udah tahu kan dia yang menyusun meja ini, contohnya sekarang meja ini rubuh, tentu dia tahu dong kenapa rubuh. Kemudian hari Senin ada 2 ahli lagi, yang akan diperiksa. Kemudian hari Selasanya Rocky Gerung. Baik, artinya hari ini ke Polda Metro Jaya, padahal kan memang pemeriksaan itu untuk klaster 1 ya? Oh ya, hari ini kan urusan klaster Ya, yang 5 tapi itu. hari ini ke Polda Metro Itu Jaya. kan urusan kami. Ya kan kami kan urusan RRT sekarang kan. Jadi yang kalau 5 itu mereka tuh ada juga kuasa hukumnya. Iya. Jadi kalau hari ini kami bukan tidak di Polda karena itu urusan klaster 1 ya. Klaster 1. orang. Kalau kami klaster 2 kan yang 3 orang. Nah, yang aku bicarakan di sini tentu yang menyangkut kami. Iya. Hari Jumat, besok hari Jumat 1 ahli tambahan BAP, kemudian hari Senin 2 ahli lagi, profesor nih dua-duanya nih. Kemudian hari Selasa jadwal Rocky Gerung. Baik, Terus hari Rabu ada lagi. Ini baru 7 ahli yang kami ajukan. 7 ahli. Nah, kemudian kami tambah lagi kurang lebih 10 lagi. Oh, baik. Karena harus berimbang. Dari sana kan ahli 20-an. Ya. Masa kami 7? Ahli Nggak apa balance saja dong. dari 10 Ya? orang itu? Ahli apa saja? Ahli pidana, ahli ITE, ahli komunikasi, dan neuroscience. Bocorannya siapa aja? Ya, saya tidak mau spill Wah. ya, karena ahli Nggak kita bisa ini, di-spill kita ini ternyata. tentu kita tidak mau ganggu ketertibannya di luar itu. Ya kita jagain juga ya. Ya, Tapi Rocky Gerung padahal udah di-spill tadi, Bang. kalau Rocky Gerung khusus kami spill Oke, gitu, baik. karena susah sekali mengatur jadwal beliau. Dan ternyata aku yang mengurus ahli ini di Polda sudah ketemu, udah match tanggalnya tanggal 27, tanggal 27 Selasa kalau tidak salah itu ya. Kalau yang lain tidak perlu di-spill. Kalau Rocky Gerung kan udah memang tahu ya semua ya. Baik, Gitu. baik. Bang Andi, jika kami tentu pahami bahwa dari pihak Anda ini menginginkan agar perkara ini cepat selesai. Tapi apabila ternyata harus ada langkah-langkah yang lebih panjang lagi harus dilewati, ini seperti apa? Ya, kalau kita siap ya, 1000% apapun itu, mau main panjang, mau main pendek ya kita siap. Karena kita sudah mempersiapkan betul yang namanya barang bukti. Ini nggak main-main barang bukti, Win. 700 lebih barang bukti ya kan. Kemudian juga ada saksi ahli yang dikatakan Bang Jamada mau 17, kami ada 22 orang nih yang sudah diperiksa kan. Ada 130 saksi. Ya, pasti ini kan panjang untuk itu kan. Kadang saya dengarkan sampai kasasi juga nantinya. Ini memang akan menyita dan seperti permainan sinetron drakor Cina gitu nih. Atau drakor gitu loh kan. Ya, biar kita lihatlah ada suatu pembelajaran baik juga di sini kan dengan adanya case ini. Beberapa lembaga negara yang mungkin kemarin agak miss dalam administrasi ya. Ini juga mereka mungkin belajar dari sini, dia mempersiapkan lah untuk nextnya itu bagaimana administrasi itu dikelola dengan baik kan seperti itu. Dan juga kita juga bahwasanya Pak Jokowi dan teman-teman kita sebagai saksi pelapor itu juga mereka kan sudah siap untuk kita. Sekarang kan posisi untuk yang dikatakan Bang Jamada kliennya ini kan sudah masuk tahap 1 ya kan. Nah ini kan sudah seminggu ini tahap 1 ini. Dan kita lihat seminggu depan itu bagaimana prosesnya, apakah P19 dibalikan kembali ke penyidik, apa sudah lengkap. Yang menariknya nanti kalau sudah lengkap P21, apakah, ini kan ada big question juga, akan ditahan kejaksaan, ataukah seperti yang sekarang ini gitu loh. Ya itu kan haknya dari kejaksaan nanti kalau sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Yang terpenting di sini kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Baik. Jangan sampai kita ini diadu domba oleh pihak-pihak dari luar ingin melemahkan negara kita untuk Baik. itu. Makanya kalau saya sama Jamada, ini mungkin jadi contoh juga, kita selalu salaman. Salaman Ya dulu, kan? Bang, katanya. Nah, ini Baik. kita selalu salaman. Jadi kita harus rukun untuk itu. Baik. Begitu Indi. Prof. Suparji, kalau misalkan dari pandangan Anda sendiri, bagaimana ujung dari kasus ini, Prof? Ya, ujung kasus ini menurut saya akan sampai ke meja pengadilan, gitu loh. Karena keadilan restoratif kan sepertinya sulit untuk direalisasikan. Karena kesepakatan, kesepahaman, ya, permintaan maaf, dan lain sebagainya, syarat-syarat keadilan restoratif sepertinya tidak terpenuhi. Maka untuk itu akan menjadi elegan, menjadi proporsional, ketika memang itu dibawa ke meja pengadilan. Tinggal bagaimana nanti
pengadilan itu memberikan penilaian secara objektif dan putusan ini memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan itu sendiri, dan termasuk juga tentunya bagi para tersangka, terdakwa nanti sampai seandainya ke dalam persidangan. Baik, Bang Jamada, apakah sepakat akan terus melalui hingga tahapan ke pengadilan ataukah terbuka untuk pintu damai? Kalau kami, ya kemarin kita selaku praktisi hukum dan based on aturan hukum yang ada di Indonesia, apalagi KUHP yang baru, KUHP yang baru itu menganut sistem yang modern gitu ya. Kalau dulu perdata itu wajib mediasi, bukan wajib damai, wajib melakukan sidang mediasi. Kebetulan saya mediator nih. Yeah. Jadi Perma 1 2006 tentang perdata. Kalau di KUHP baru ini juga ada mekanisme keadilan restoratif. Terbuka. Sebenarnya hukum kita Indonesia udah semakin familiar ke Indonesia, tidak kolonial lagi kan. Nah, cuman saya tidak bisa mengatakan apakah seperti kata Prof tadi itu ke arah restoratif atau ke arah pengadilan. Semua ini kan berkembang terus, eskalasinya jalan terus. Saya nggak bisa prediksi juga, selaku kuasa hukumnya gitu, nggak bisa. Apa tidak ingin seperti yang lainnya mungkin sudah di SP3 kasusnya? Oh, kalau kami dari RT sampai sekarang ini tidak merespon itu. Baik. Tidak merespon itu sama sekali. Biarkanlah yang berdua orang, saya nggak sebut namanya, melakukan itu. Tapi Prof tadi udah menilai kan, ternyata yang dilakukan ini juga tidak sesuai. Karena aturan yang baru sekarang ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026 tentang mekanisme keadilan restoratif. Saya baca itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Harus melibatkan ketua pengadilan negeri untuk mengakui atau merestui lah bahasanya gitu, mengakui bahasanya. Artinya siap jika dibawa ke meja hijau. Kami siap selalu. Baik. Kalau memang di situ tingkat kulminasinya untuk membuktikan yang itu ijazah palsu itu, mari, tapi objektif. Untuk itulah dari sekarang kami tegur, kami berkunjung kepada Komnas HAM. Baik. Monggo dipantau Pak, gitu loh. Nggak perlu lagi lembaga-lembaga yang lain. Ini lembaga yang resmi. Itu agar dikawal bukan dipengaruhi. Mereka tidak bisa pengaruhi faktor hukum. Itu bukan domain mereka gitu. Tapi lembaga ini kan lembaga yang mengatur haknya yang terlupakan atau terlewatkan, Komnas HAM masuk. Baik, ditegur, untuk pengawasan gitu. Saya kira tersebut. begitu. Bang Andi sendiri, bagaimana jika kasus ini dibawa ke persidangan? Ya kita siap. Baik. Dan Pak Jokowi kan mengatakan gitu, ya kan? Dia akan perlihatkan ijazah-ijazah dari SD sampai S1, dia akan perlihatkan untuk ijazah-ijazah beliau kalau diminta pengadilan kan untuk itu. Artinya apapun yang terjadi itu memang perlu untuk itu, untuk apa? Pembelajaran yang terbaik lah kepada publik itu. Biar nantinya itu nggak ada lagi hal yang menuntut-nuntut seperti itu gitu loh. Pengulangan kembali seperti itu. Ya memang ada konsekuensi yang harus dihadapi, ya kan? Kita lihat aja seperti apa yang nanti. Yang jelas kami ini siap untuk itu ini. Baik. Dan saya rasa juga masyarakat Indonesia juga menunggu-nunggu bahwasanya ijazah asli yang dituduh palsu ini dapat segera diselesaikan. Dan kami yakin 100% dan 1000% ijazah Pak Jokowi adalah asli. Baik, artinya sudah yakin dan juga sudah siap. Siap dan yakin, ahlul yakin. Ya, Dan baik. kami yakin juga 99,9% palsu. Nah ini jadi ya. Keteguhan masing-masing tadi sudah disebutkan. Harus rasional gitu. Baik Prof, silakan. Ya, saya kira semua harus memiliki keyakinan, tetapi keyakinan kan ada keyakinan yang rasional, keyakinan yang objektif, keyakinan yang berdasarkan fakta, keyakinan berdasarkan alat bukti, keyakinan yang tidak bersifat subjektif, dan itulah kemudian aparat penegak hukum yang akan menunjukkan siapa sebetulnya keyakinan yang benar itu. Lantas dari Prof sendiri, adakah rekomendasi langkah hukum terbaik yang sedianya dilakukan? Ya, saya kira kan proses hukum sudah berjalan ya, maka semuanya harus saling menghormati kerja aparat penegak hukum, tetapi juga tetap aktif mengajukan hak-haknya supaya terlindungi dengan baik. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana dalam tanda petik ya mengkapitalisasi kasus ini menjadi sebuah energi perbaikan bagi bangsa dan negara gitu loh. Dan yang ketiga menurut saya bagaimana semua berkomitmen gitu ya, berkomitmen di ruang publik ini memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu, sehingga kemudian yang keempat bahwa tontonan kita di ruang publik ini adalah menjadi tuntunan bagi masyarakat gitu. Baik, Bang Andi juga sepakat apakah opini publik ini terbentuk dengan adanya kasus ini? Ya jelas terbentuk itu di bawah.
Di situ ada pro dan kontra dengan kasus yang ijazah asli tuduh palsu ini gitu loh. Makanya kita ingin segera artinya itu masuk di pengadilan dan dapat diselesaikan ya dengan adanya putusan ingkrah di pengadilan kan orang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya tidak adalah opini-opini publik yang akan berbuat sesuatu pecah belah di bawah kayak gitu. Yang jelas ya kita dengan keyakinan gitu ya, masyarakat juga menunggu. Kita tunggu saja minggu depan apakah P21 dan itu kami harapkan tentunya Windy. Baik, Bang Jabada sendiri apakah ada langkah-langkah lainnya yang akan diambil? Kami sesuai dengan aturan aja. Ya jika memang ada pergerakan, yang jelas ini tugas kami adalah melengkapi ahli harus di BAP. Baik. Ya, jadi masih ada baru 3. Bayangkan, jadi 4 lagi belum. Lagi nanti ada tambahan lagi. Bukan mempersulit, tapi harus mengimbangi. Minimal equal before the law harus ditetapkan dong. Iya. Ya kalau dari sana tadi kan 220-an ahli kalau tidak salah ya. 22. Belum lagi saksi 200-an. 130. Kami saksi hanya 3 loh di luar ahli loh. Ya, daripada lama-lama gitu. Kita juga tidak memperhambat, tapi kita harus diberikan kesempatan juga dong memberikan ahli. Ahli kita nggak tanggung-tanggung, semua profesor. Ya, ada berapa yang doktor, tapi kebanyakan profesor. Dan itu tidak main-main. Nanti kita bisa saksikan. Sesudah mereka bersaksi biasanya ada statement. Tapi sebelum bersaksi ya tidak sipil namanya. Bukan rahasia, tapi tidak baik juga gitu loh. Baik. Maaf ya Mbak India dan rekanku Wendy Andi Aswan. Saya kira gitu Mbak Wendy. Ya, terjadinya hiruk pikuk dalam kasus ini tentunya kita semua sepakat bahwa ini akhirnya menjadi pembelajaran bagi kita semua itu ke poinnya. depannya. Terima kasih Bang Jabada, terima kasih Bang Adi, terima kasih juga Prof. Supari waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih.